Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ziratul Lutfia dari Prodi BGMI 2, nomor NIM saya 1319025. Di sini saya akan menyampaikan resumen saya tentang materi kelompok 3, yaitu dampak-dampak korupsi. Apa saja sih dampak-dampak yang disebabkan oleh korupsi? Yaitu yang pertama, dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. Yang kedua, dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Yang keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang kelima, dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Yang keenam, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Apa sih dampak-dampak korupsi terhadap aspek ekonomi? Yaitu yang pertama, penurunan produktivitas. Contohnya, lesunya pertumbuhan ekonomi membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Dampak yang disebabkan oleh aspek dampak korupsi terhadap ekonomi yang kedua yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Misalnya, jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas adalah kenyataan bahwa rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Dampak korupsi terhadap aspek ekonomi yang ketiga yaitu menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Dampak korupsi terhadap aspek ekonomi yang keempat yaitu meningkatnya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Untuk dampak selanjutnya yaitu dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan. Yang pertama yaitu pengentasan kemiskinan berjalan lambat, lemahnya koordinasi dan pendataan pendanaan dan lembaga. Karena korupsi pemrograman kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat itu sulit mendapatkan akses dari lapangan yang disebabkan latar belakang pendidikan. Dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan yang kedua yaitu demoralisasi, yaitu masyarakat menjadi semakin individualis, mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Mengapa masyarakat melakukan hal ini? Dapat dimengerti karena mereka sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, bahkan tidak mempercayai hukum dan antar masyarakat sendiri. Untuk yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya sulit diakses oleh rakyat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang layak sangat terbatas. Yang ada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi miskin seumur hidup. Yang keempat yaitu meningkatnya angkatan kriminalitas, korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan rasioalnya. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat dan sebaliknya. Untuk dampak-dampak korupsi yang kedua yaitu dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Yang ketiga yaitu dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan adalah yang pertama, runtuhnya otoritas pemerintahan. Melindungi seorang koruptor adalah suatu kekuatan politik. Adalah salah satu indikasi besar dan runtuhnya etika sosial dan politik. Banyak kejadian suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai nurani hati masyarakat karena mereka adalah salah satu wakil rakyat yang seharusnya melindungi, bukan malah menyakiti masyarakatnya. Dampak selanjutnya yaitu matinya rasa sosial politik. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur
pemihakan seringkali harus menyalahgunakan integritas dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun untuk memberikan kemenangan. Dampak yang keempat yaitu dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Dampaknya yaitu yang pertama, menguatnya plutokrasi. Apa sih yang dimaksud plutokrasi itu? Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan atau kekuasaan atau dasar kekayaan yang mereka miliki, atau pemerintahan yang dikendalikan oleh sebagian orang-orang kaya. Yang kedua yaitu hancurnya kedaulatan rakyat. Seharusnya kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat. Namun pada sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik karena anggapan bahwa partailah untuk referensi rakyat. Yang ketiga yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, terjadinya tindakan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah. Kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Dan selanjutnya, yang keenam yaitu dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Dampaknya yaitu yang pertama, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang kedua, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Selanjutnya yaitu dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Dampaknya yaitu lemahnya garis batas negara. Contohnya, nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, atau dari ASEAN yang menguruk kekayaan laut yang ada di dalam Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan Rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 3,4 triliun rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing yang ada di luar Indonesia. Yang kedua yaitu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri, efek yang sangat merusak yaitu kekerasan. Untuk dampak yang terakhir yaitu dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Dampaknya yaitu yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja dinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-40 triliun rupiah per tahun. Belum lagi kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang besarnya dibuat oleh manusia itu sendiri, seperti banjir, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air, dan menurunnya kualitas air dan udara. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan yang kedua yaitu menurunnya kualitas hidup. Kerusakan hutan tropis akan mengurangi persediaan oksigen, bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghidupnya. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran air di sungai juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Berikut adalah sekian dari resumen saya dari kelompok 3, materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.